Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mas Muhammad Wahyu Hidayat, Eskom M.Com, dosen S1 Fakultas Teknik Prodi Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar keamanan cyber. Pada mata kuliah keamanan cyber ini menggunakan metode pembelajaran berbasis kasus atau case based learning. Artinya ceramah secara teoritis dan diskusi interaktif yang mencoba untuk berfokus pada student center learning. Kemudian video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen untuk unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Kemudian khususnya di aspek pengajaran, mata kuliah pengantar keamanan cyber merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 pada program studi teknologi informasi Universitas Muhammadiyah Palembang. Kemudian mata kuliah pengantar keamanan cyber ini memiliki bobot sekitar sebesar 3 SKS selama 1 semester. Kemudian bahasa pengantar yang digunakan dalam penyampaian teori pada pengantar keamanan cyber ini menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian mata kuliah pengantar keamanan cyber ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan konsep tentang keamanan cyber serta implementasinya. Kemudian pada mata kuliah ini kita dibahas berbagai materi yang berkaitan dengan pengantar keamanan cyber. Yang pertama yaitu konsep dasar dari cyber security. Kemudian yang kedua yaitu standar keamanan protokol. Kemudian ketiga manajemen insiden. Yang keempat adalah legal issue dan etik. Kemudian yang kelima yaitu menerapkan program keamanan cyber sesuai dengan kebutuhan keamanan sistem dan jaringan. Kemudian yang keenam, di sini ada menerapkan konsep keamanan cyber pada aplikasi berbasis web. Kemudian yang ketujuh, menganalisa konsep keamanan cyber pada sistem operasi. Kemudian yang kedelapan, menganalisis konsep keamanan cyber pada jaringan komputer dan pengulangan keamanan. Dan terakhir, menganalisa konsep keamanan cyber pada pengelolaan cloud computing. Kemudian di sini adalah capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 pada Fakultas Teknik Program Studi Teknologi Informasi yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya CPL. Yang pertama yaitu mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin keaslian dan mencegah plagiasi. Kemudian yang kedua, menerapkan konsep dan metode komputasi yang tepat dalam konfigurasi, mengelola dan mengintegrasi sumber daya teknologi informasi. Yang ketiga, konsep umum dan prinsip keamanan pada cyber itu sendiri. Kemudian selanjutnya untuk pencapaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah pengantar keamanan cyber, yang pertama yaitu mahasiswa mampu menganalisa konsep dasar keamanan cyber. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisa konsep sistem keamanan komputer. Yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menganalisa konsep manajemen keamanan cyber. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan program keamanan cyber sesuai kebutuhan keamanan sistem dan jaringan. Dan yang kelima yaitu mahasiswa mampu menerapkan konsep keamanan cyber pada aplikasi berbasis website. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu
menganalisa konsep keamanan cyber pada sistem operasi. Kemudian yang terakhir yaitu mahasiswa mampu menganalisa konsep keamanan cyber pada jaringan komputer dan cara penanggulangan keamanan pada jaringan. Kemudian selanjutnya di sini ada referensi yang digunakan pada mata kuliah pengantar keamanan cyber sangat beragam. Yang pertama yaitu pengantar keamanan cyber ini disusun atau dikembangkan berdasarkan RPS atau rencana pembelajaran semester untuk satu semester. Kemudian itu berbagai sumber pustaka lainnya yaitu seperti jurnal, kemudian hasil penelitian dan dijadikan sebagai bahan rujukan dalam proses pembelajaran ini. Kemudian sistem pembelajaran mata kuliah pengantar keamanan cyber dilaksanakan secara sinkronus atau dan asinkronus dengan menerapkan metode pembelajaran aktif atau active learning yang menekankan partisipasi, keterlibatan, serta keaktifan mahasiswa dalam memahami konsep yang berkaitan dengan keamanan cyber. Kemudian dengan metode ini mahasiswa diharapkan mampu menganalisa berbagai persoalan keamanan cyber secara kritis dan komprehensif. Kemudian dalam mata kuliah pada pengantar keamanan cyber di sini dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Kemudian perkuliahan sinkronus di sini dilakukan melalui tatap muka, kemudian di kelas secara daring dan memanfaatkan aplikasi seperti Zoom, kemudian Microsoft Teams sebagai sarana web conference. Kemudian sementara itu perkuliahan asinkronus dilaksanakan melalui berbagai media pembelajaran seperti WhatsApp Group, kemudian sistem informasi akademik yang ada di Universitas Muhammadiyah Palembang, kemudian menggunakan e-learning yang sudah dipunya oleh dosen yang mengajar. Kemudian yang terakhir yaitu platform pembelajaran lainnya. Kemudian media tersebut digunakan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi, kemudian mengenai materi, kemudian pengantar keamanan cyber, kemudian juga menyelesaikan berbagai tugas baik secara individu maupun secara kelompok. Dengan metode ini diharapkan mahasiswa mampu menerapkan atau mengembangkan pemahaman komprehensif mengenai keamanan cyber dalam perspektif teknologi informasi. Kemudian pembelajaran mata kuliah pengantar keamanan cyber di sini dilaksanakan selama 16 pekan atau 16 kali pertemuan. Pada 7 pertama, kegiatan pembelajaran difokuskan pada penyampaian materi, diskusi, dan kuis yang berkaitan dengan konsep, prinsip, regulasi mengenai keamanan cyber. Selanjutnya, ujian tengah semester dilaksanakan pada minggu ke-8 untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari dan materi yang sudah diberikan. Kemudian pada minggu ke-9 hingga minggu ke-15 pembelajaran kembali dilanjutkan dengan pemaparan materi lanjutan tentang pengantar keamanan cyber. Kemudian menganalisis kasus, kemudian yang berkaitan dengan isu pada keamanan cyber. Adapun ujian akhir semester atau UAS dilaksanakan pada pertemuan ke-16 sesuai dengan evaluasi pada mata kuliah pengantar keamanan ke cyber. Jadi ada beberapa komponen utama yaitu kuis interaktif, kemudian ada ujian tengah semester atau UTS, kemudian juga ada ujian akhir semester. Nah, kemudian untuk bobot penilaian di sini kita menggunakan sistem bobot, yaitu bobot pada mata kuliah pengantar keamanan cyber di sini ada beberapa komponen yang harus kita evaluasi, yaitu kuis sebesar 10%, kemudian tugas sebesar 30%, kemudian ujian tengah semester atau UTS itu sekitar 20%, kemudian ujian akhir semester atau UAS itu sebesar 40%. Jadi
bobot yang sudah ditetapkan yaitu 100% pada mata kuliah pengantar keamanan cyber. Demikianlah informasi ini yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah pengantar keamanan cyber. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul atau menjalankan aktivitas perkuliahan kita ya setiap hari Rabu ya, setiap hari Rabu. Kemudian hari ini kita akan mempelajari tentang keamanan keamanan cyber ya. Jadi pada materi ini Bapak akan menyampaikan apa itu cyber ya, cyber, kemudian cara menanganinya, apa itu definisi cyber ya. Jadi mata kuliah ini mempunyai bobot sekitar 3 SKS ya untuk di pembelajaran semester ini juga bisa di 2025 kemarin. Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan pengenalan keamanan cyber. Jadi di sini pada pendahuluan kita akan mempelajari tentang keamanan cyber. Jadi keamanan cyber di sini bisa menyerang melalui fasilitas web, kemudian juga internet ya. Jadi yang berhubungan dengan aplikasi atau jaringan. Lanjut ke selama 3 bulan di situ membantu Biro Santri Polandia memperoleh dokumentasi. Jadi dokumentasi dari Jerman, kemudian memulai technical analysis enigma, yaitu dengan berbagai atau beberapa jam kerja setiap hari menjelang akhir tahun 1932. Nah, kemudian pada tahun 1945 ya, di situ enigma elektrotematis Jerman adalah atau definisi keamanan cyber. Saya tahu definisi keamanan cyber. Akan mengucapkan terjadinya cyber crime atau kejahatan di dunia teknologi informasi. Kemudian dari keamanan informasi di situ kita dapat melalui atau melindungi sistem ya, melindungi sistem dari internet, kemudian juga perangkat keras atau hardware, kemudian juga software. Jadi software itu perangkat lunak ya. Kemudian program, kemudian juga ada data. Jadi data itu yang berpotensi untuk diserang oleh cyber atau kejahatan internet. Jadi pada saat data itu dibobol oleh hacker itu termasuk tentang cyber kejahatan ya. Jadi di sini jaringan juga bisa diakses melalui elektronik. Jadi melalui elektronik kita di software, kemudian hardware, kemudian juga internet atau jaringan. Keamanan informasi pada keamanan cyber ya. Jadi di sini ada beberapa 3 aspek. Jadi aspek pada keamanan informasi yang pertama yaitu kerahasiaan. Jadi kerahasiaan ini tidak ada yang tahu. Jadi baik itu data informasi, kemudian website itu tidak ada yang tahu. Kemudian jadi hacker ini biasanya menyerang melalui kerahasiaan ini. Jadi dia ingin tahu rahasia seluruh data yang sudah diambil, kemudian biasanya di perusahaan besar seperti bank, seperti yang berhubungan dengan data nasabah itu. Nah, di sini ada kerahasiaan.
Jadi kerahasiaan data itu memastikan informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang. Jadi misal dia mempunyai user kemudian menggunakan password yang tidak diketahui oleh orang lain. Nah, kemudian jadi biar sistem ini biar dilihat atau diambil oleh kita, dia melalui kerahasiaan tadi, kerahasiaan yaitu misal ini atau CIA ya, yang disingkat dengan CIA. Jadi di sini merupakan yang tiga ini merupakan mata rantai yang saling berkaitan dengan konsep perlindungan informasi. Oke, kemudian berdasarkan tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan. Jadi di atas itu ada confidentiality, kemudian yang kedua itu ada integrity, kemudian yang ketiga ada security. Oke, itu ada label pada keamanan atau security. Nah, di sini ada jenis-jenis serangan ya. Jadi ada jenis-jenis serangan yang atau ancaman. Jadi yang pertama itu ada intrusion. Jadi intrusion di situ mengacu pada situasi layanan. Jadi layanan pada keamanan cyber. Jadi contohnya itu ada serangan pada DOS atau DDoS. Jadi mereka itu menyerangnya melalui ini ya. Jadi ini DDoS. Ini ada sampel, kemudian juga ini hacker, kemudian juga ini ada wifi atau komputer ya. Jadi di sini mereka melalui serangan atau ancaman pada cyber. Jadi DDoS adalah nanti itu harus benar-benar. Jadi kalau misalnya penyadapan ini sering terjadi di WA atau WhatsApp, ini ancaman ini mengacu pada situasi pihak yang tidak sah atau pihak ketiga. Jadi misalnya WA kita disadap oleh orang, misal dia mau minta mengirimkan uang atau transferan kayak gitu kan. Nah ini termasuk ke dalam penyadapan. Jadi penyadapan di sini dia memperoleh akses. Jadi memperoleh akses layanan atau datanya apa? Datanya tadi nomor handphone yang sudah kita pakai sebelumnya. Jadi mereka masuk melalui nomor handphone tadi itu termasuk ke dalam penjaringan, ya. Nah itu. Nah di sini ada gambar. Jadi browser itu misalnya dia buka browser pasar, kemudian dia interceptor. Jadi di sini adalah nomor acak. Jadi di handphone itu kan ada nomor acak kan, nomor acak, kemudian dimasuknya ke dalam website mereka. Jadi masuk antara penyadapan dari pihak ketiga itu yang sering terjadi pada WhatsApp maupun yang di website. Ya, modification. Jadi modification di situ ancaman terhadap integritas data. Jadi integritas data yang melibatkan perubahan data sehingga isi dari data tersebut tidak sesuai dengan isinya. Jadi ini maksudnya. Jadi kita siapa? Man in the middle attacks. Jadi yang dimaksud dengan mencegah atau mengubah data yang dikirimkan atau diubah ya, atau diubah menjadi keinginan pihak yang tidak bertanggung jawab secara aktif ya. Jadi tidak bertanggung jawab secara aktif. Kemudian selanjutnya ini ada modification. Jadi modification di sini yaitu ancaman yang terintegrasi dengan data. Jadi data misalnya data WhatsApp terintegrasi dengan yang hack itu ya. Kemudian kontak-kontak yang di WhatsApp yang dikirimkan itu kemudian diminta
untuk transfer atau TF dana berapa gitu kan. Jadi sangat terhubung untuk menghacker atau keamanan cyber atau ancaman cyber ya. Kemudian selanjutnya, fabrication, yaitu orang yang tidak berhak atau meniru kemudian memalsukan. Nah, itu memalsukan suatu informasi yang ada ya, yang ada sehingga orang menerima informasi atau menyangka informasi tersebut berasal dari orang yang dikehendaki oleh si penerima informasi tersebut. Di sini cybercrime ya. Jadi aktivitas kejahatan menggunakan teknologi komputer ya. Jadi teknologi komputer atau jaringan komputer sebagai alat sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Nah, di sini ada menurut Andi Hamzah, jadi ada beberapa aspek definisi dalam keamanan cyber ya. Jadi dalam bidang komputer itu kejahatan, kemudian juga dapat diartikan sebagai komputer secara ilegal. Kemudian ada beberapa faktor aktivitas cyber sebagai berikut. Jadi ada segi teknis, kemudian ada segi sosial ekonomi. Kemudian dari segi teknis yaitu internet akan menghilangkan batas wilayah negara. Nah, itu termasuk cybercrime itu ke dalam kegiatan merupakan bagian dari kegiatan. Di sini ada ruang lingkup cyber. Jadi ada 4 ya, komputer sebagai domain untuk kejahatan, misalnya sebagai pencurian, penipuan, pemalsuan melalui internet ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, di situ ada komputer atau perangkat sebagai objek penyalahgunaan data-data. Jadi data itu harus benar-benar fix dan tidak boleh disalahgunakan. Kemudian penyalahgunaan yang berkaitan dengan komputer atau data digunakan secara ilegal atau tidak sah. Jadi tidak boleh data itu dilakukan secara ilegal atau tidak sah. Kemudian kalau sah itu melalui tahapan-tahapan, misalnya data itu jelas punya siapa, kemudian apa, kemudian lalu masuk ke dalam untuk cybercrime. Kemudian yang keempat di situ adalah akuisisi, pengungkapan atau penggunaan informasi data yang tidak sah yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan akses dengan cara-cara ilegal. Jadi misal website itu digunakan atau data pribadi itu digunakan untuk kita sendiri, kemudian disalahgunakan oleh orang ya itu tidak boleh. Jadi itu termasuk pada cybercrime. Yaitu cybercrime itu ada undang-undangnya, yaitu tentang undang-undang ITE ya, karena bisa dipidanakan. Untuk cybercrime ada yang tahu apa itu jenis-jenis keamanan cybercrime? Boleh kita namanya saja ya. Boleh, silakan namanya. Nama saya Yulianis. Jadi kalau jenis cybercrime itu ada kejahatan menyerang individu, lalu ada cybercrime hak cipta atau hak milik, lalu ada penyerangan pemerintah kalau individu yaitu dilakukan oleh seseorang guna dengan motif tersendiri, contohnya itu pornografi. Kalau hak cipta yang dilakukan oleh seseorang untuk mengubah atau memasarkan hak cipta mereka tuh untuk mengubah dengan motifnya tuh biasanya motif tersendiri atau motif pribadi. Lalu kalau pemerintah itu dilakukan melalui aksi negara dengan motif untuk menurunkan keamanan struktur institusi pemerintah biasanya. Oke. Benar sekali ya jawabannya, yaitu di sini ada jenis-jenis cybercrime. Jadi yang pertama di situ yaitu
cybercam yang menyerang secara individu. Jadi individu itu secara sendiri-sendiri, tidak berkelompok. Jadi kegiatannya itu dengan motif dendam misalnya kan, sehingga nomor WA disadap, kemudian itu termasuk ke dalam motif dendam. Kemudian juga ada iseng, karena orang-orang ini sering iseng kan, yang bertujuan untuk merusak nama baik orang itu kan. Bisa WA kita disadap orang kan, artinya nama baik kita tercemar kan, rusak nama baik kita kan. Contohnya yaitu pornografi, dikirimkan gambar yang tidak senonoh, misalnya yang situs macam kayak gitu kan. Kemudian cyberbullying atau cyber trespass. Nah, kemudian yang kedua di situ adalah cyber yang menyerang hak cipta atau hak milik ya. Jadi di situ dengan motif mengadakan atau memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan materi dan non materi ya. Nah, itu benar jawaban dari yang tadi. Kemudian yang ketiga di situ cyber yang menyerang pemerintah. Jadi banyak yang menyerang pemerintah, juga harus pemerintah, termasuk bank juga diserang oleh hacker ya. Misalnya membobol data nasabah untuk melihat besar nomor rekening segala macam kan. Kemarin pernah terjadi kan, bank apa itu dibobol oleh hacker. Kemudian di pemerintah juga dilakukan untuk melihat aset yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi secara motif melakukan membajak, kemudian teror, kemudian merusak keamanan, kemudian merusak citra institusi pemerintah. Jadi kalau mau memperkuat website itu harus ada keamanan yang lebih ekstra di dalam jaringan ya, karena cyber itu masuk atau masuk melalui jaringan internet. Jadi kalau misalnya password atau sandi kita tidak kuat, maka masuklah cyber itu ke dalam jaringan dan langsung website itu diretasnya. Jadi website itu karena berubah langkah atau kontrol dalam 3 pilar utama cyber security atau keamanan cyber. Jadi yang pertama itu manusia itu sendiri. Jadi manusia itu memiliki pelatihan, jadi pelatihan tentang cyber security atau keamanan cyber. Jadi yang pertama itu manusia dulu. Jadi yang berhubungan dengan hacker itu dia manusia. Kemudian proses. Jadi proses itu memiliki kerangka kerja untuk menghadapi serangan cyber ya. Jadi keamanan cyber itu ya, baik internal maupun eksternal. Jadi keamanan itu harus lingkupi eksternal di luar, kemudian internal di dalam. Jadi lingkupi seluruh proses eksternal maupun internal. Cukup sekian ya materi yang sudah Bapak sampaikan tentang mengantar keamanan cyber ya. Mungkin kalian sudah jelas dan paham tentang apa itu cyber security atau kejahatan yang sudah Bapak sampaikan tadi ya. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita lanjut di depannya pertemuan selanjutnya. Oke, Bapak Andri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.